Kita mulai acara kebaktian minggu HKBP Resort Medan Sudirman, minggu kedua sesudah Trinitatis, panggilan memelihara ciptaan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 23 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ramah Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 dan 2. Sampai hukum Taurat keempat. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi
dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 675 ayat 1 dan 2. Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bernyanyi dari buku ND nomor 140 ayat 1 dan 3. Manju ado
Epistel yang ditetapkan untuk minggu pada saat ini adalah yang tertulis dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 186 ayat 1 dan 2. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita mendengarkan KOR Gabungan Parokuan HKBP Medan Sudirman.
Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu hari ini minggu kedua setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Yang kedua, berita lahir. Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri kepada Bapak Willy Manurung SD, Ibu PB Setiawati Boru Sitanggang SH, alamat Jalan KH Wahid Hasim nomor 88 Sewampu Medan, W Medan Baru 5. Ketiga, jemaat yang tambah. 1. Mulai minggu ini tanggal 21 2020 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Medan Sudirman Bapak Insinyur Anggiat Sinaga, Ibu Dr. Neti CH Sitorus beserta dua orang anak mereka pindah dari HKBP Resort Hinalang Silalahi, alamat Jalan HM Nawi Harahap, Blok D nomor 2 Medan, W Kampung Baru. 2. Mulai minggu ini tanggal 21 Juni 2020 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Medan Sudirman Bapak Robert Dorman Sirait SE, Ibu Junita Herlina Borugultum BA beserta 3 orang anak mereka pindah dari HKBP Resort Pekanbaru, alamat sekarang Jalan Sei Batang Serangan nomor 81 Medan, W Medan Baru 3. 3. Mulai minggu ini tanggal 21 Juni 2020 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Medan Sudirman Bapak Dr. H. Risar Siringoringo, Ibu Dr. H. Olivia Mian Artanika, alamat Jalan Karya Wisata Kompleks Graha Wisata nomor 18 Medan, W Medan Johor. 4. Mulai minggu ini tanggal 21 Juni 2020 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Medan Sudirman Bapak Raymond Hosea Sianturi SD, Ibu Putri Andriani Nainggolan ST, alamat Jalan Karya Wisata Kompleks Graha Wisata nomor 18 Medan, W Medan Johor. 4 Rumawi berita duka cita. Pertama, hari Minggu tanggal 12 Juni 2020 telah meninggal dunia Ibu Berliana Boru Sregar Oppu Patricia Boru, umur 77 tahun, istri dari Bapak Dr. Randus MD Lubis Oppu Patricia Doli almarhum, alamat Jalan Saudara Ujung nomor 106 Medan, W Kampung Baru. 2. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 telah meninggal dunia Ibu PB Setiawati Boru Sitanggang SH, umur 27 tahun, istri dari Bapak Willy Manurung SD, alamat Jalan KH Wahid Hasim nomor 88 Sewampu Medan, W Medan Baru 5. 5 Rumawi, himbauan dan pemberitahuan. Pertama, perpanjangan waktu kebaktian di rumah masing-masing. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang masih sangat membahayakan, di mana semakin banyak jumlah yang
infeksi atau ODP, PDP, dan positif. Bahkan meningkatnya jumlah kematian. Maka pelaksanaan kebaktian atau ibadah minggu di rumah masing-masing masih harus kita perpanjang sampai batas waktu pemberitahuan selanjutnya. 2. Dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggunya pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 10 WIB sampai dengan pukul 16 WIB. 3. Mohon untuk yang transfer mencantumkan nama pengirim atau penyetornya, rekening Huria HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 17A, Bank Mandiri, nomor rekening 160505050503, Rumawi 6. Persiapan untuk kembali beribadah di gereja dapat kita baca di Warta Cetakan. Demikianlah warta jemaat bagi kita buat minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan mendidik kami. Oh iya, Tuhan mendidik kami. Seluruh rumah doa Tuhan disubuhi. Oh iya, Tuhan mendidik kami. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk minggu hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis, diambil dari Imamat 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita. Begini firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu.
janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian akhir nats kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 Sabat sebenarnya yang ditetapkan oleh Allah sebagai perhentian bagi bangsa Israel. Yang pertama dikenal dengan hari Sabat. Yang kedua yang dikenal atau disebut dengan tahun Sabat. Dan yang ketiga yang disebut dengan tahun Yobel. Sebelum kita sampai kepada apa itu tahun Sabat dan apa itu tahun Yobel, saya mau menjelaskan sedikit tentang poin yang pertama itu tadi, yaitu tentang hari Sabat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan iman rasuli kita, pasal yang pertama dikatakan di sana, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit
baru Ia menciptakan manusia. Mengapa? Karena kepada manusia Allah memberikan mandat, Allah memberikan kuasa, Allah memberikan kewenangan untuk menguasai alam semesta ini dan segala isinya dengan tujuan agar manusia itu menjadi presentasi Allah untuk menjaga, memelihara alam ciptaan Tuhan. Dikatakan dalam proses penciptaan itu bahwa hari ke-7 Tuhan Allah berhenti dan menguduskan hari itu. Menguduskan hari yang ke-7 seperti hari ini, hari Minggu. Mungkin bagi agama lain hari Minggu itu sering dipakai hanya sekedar untuk berlibur, karena memang ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Tetapi bagi orang Kristen berbeda. Kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, Yesus yang bangkit pada hari ketiga atau hari Minggu, sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kepada seluruh dunia bahwa kita adalah bangsa, umat kepunyaan Allah dalam Kristus Yesus. Hari Minggu kita menguduskannya. Kudus dalam bahasa aslinya Ibrani kados, artinya diasingkan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus memakai hari pengertian itu dari semua aktivitas kita. Dan kita merenung kepada Allah, memfokuskan perhatian kita kepada Allah, sembari kita meng-flashback ke belakang akan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita sudah berbuat salah, mungkin kita sudah berbuat dosa. Ada yang mengganggu pandangan kita dan perasaan sesama manusia, atau mungkin ada yang membuat hati Tuhan tidak berkenan dengan tindak tanduk kita. Kita khususkan hari itu untuk berhenti, lepas dari semua aktivitas dan kesibukan kita, dan kita lebih fokus bersama dengan Allah Bapa. Itu yang membuat hari itu berbeda dengan hari yang lainnya. Dan salah satu cara yang paling gampang untuk menunjukkan itu adalah dengan bersekutu di gereja, beribadah di gereja. Ketika kita beribadah di gereja, bersekutu dengan Allah, seluruh hati, pikiran, jiwa, arah hidup kita, perkataan, perilaku kita hanya untuk Allah. This will be a special time of rest to honor the Lord. Seluruh hati, pikiran, jiwa, arah hidup, perkataan, perilaku kita hanya benar-benar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan hanya kita yang dikatakan untuk berhenti dari seluruh aktivitas dan kesibukan kita, tetapi tanah juga. Diperintahkan Allah Bapa kepada Musa, dikatakan dalam firman Tuhan bagi kita, jikalau bangsa Israel nanti telah sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang begitu kaya dengan susu dan madunya, dikatakan firman Tuhan bahwa pada tahun yang ke-7 tanah itu harus mendapat perhentian. Inilah yang disebut atau yang dikenal dan bahkan yang ditetapkan Allah bagi orang Israel sebagai tahun Sabat. Tahun Sabat dirayakan 7 tahun sekali, di mana kata Sabat artinya
binatang buas, dan lain sebagainya. Nah, kita melihat juga bahkan di ayat yang kedua dikatakan, kamu harus menghormati Tuhan dengan cara ini. Setiap tahun ke-7 kamu tidak boleh mengerjakan tanah untuk bercocok tanam. Artinya, kita melakukan Sabat untuk menghormati Allah. Bukan hanya sekedar tidak bekerja agar kita bisa tidur lebih panjang, kita bisa berpiknik lebih panjang, kita bisa arisan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi tujuannya kita bersabat adalah pasangan pun dimata, memuliakan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita bersabat, bahkan Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan sabat, itu menjadi kesempatan, kairos, bukan hanya hari bagi kita menghormati Tuhan. Mengapa itu perlu, Bapak Ibu? Karena kita ini adalah bangsa umat kepunyaan Allah. Dan sabat itulah yang membedakan kita dengan orang lain, dengan bangsa lain, dengan umat yang lain. Dan kita melihat juga di sini, jika Tuhan memberikan perintah untuk bersabat, sebenarnya adalah jalan Tuhan untuk membebaskan kita dari segala aktivitas, dari segala kesibukan dan pekerjaan kita, agar kita tidak menjadi budak, tidak menjadi hatoban kerja. Coba kalau kita bayangkan, kita mau flashback kembali, Bapak Ibu, sebelum terjadi wabah Corona ini, kita selalu disibukkan dengan rutinitas yang tidak ada hentinya. Bahkan seolah tubuh kita ini seperti robot. Mulai hari Senin sampai hari Jumat kita bekerja. Bahkan ada yang bekerja Sabtu Minggu. Bahkan ada juga yang menyempatkan waktu Jumat Sabtu untuk berpesta, maradat. Hari Minggu pergi ke gereja. Selesai ke gereja, pergi ke Partanyangan STM, pergi ke Partanyangan Marka. Demikianlah setiap harinya, setiap minggunya kita lakukan, dan itu hanya sebatas rutinitas saja. Dan itu juga yang kita lihat pada anak sekolah. Setiap hari anak-anak kita berangkat ke sekolah, belajar di sekolah. Bahkan terkadang pulang sekolah masih harus melanjutkan dengan les. Pulang dari les masih harus melanjutkan PR yang ditugaskan oleh gurunya. Begitu seterusnya. Mereka juga melakukan aktivitasnya hanya sebatas rutinitas. Kita adalah makhluk mulia. Kita ciptaan tertinggi Tuhan, milik Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mau hidup kita dihabiskan hanya untuk bekerja. Kita perlu beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuh kita. Karena produktivitas kita akan semakin tinggi bila kita mempunyai istirahat yang cukup dengan menggunakan sabat sebaik-baiknya. Nah, tanah juga begitu. Tanah juga harus berhenti supaya tidak terus-menerus diperas untuk memberikan hasil sebagai salah satu upaya untuk menata alam, agar alam ini juga memiliki kesempatan untuk mengumpulkan unsur-unsur hara yang bisa kembali memproduksi
yang terbaik bagi manusia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun Sabat itu juga menyadarkan kita, bahkan sekaligus menguji iman kita akan pemeliharaan Tuhan, atau yang dikenal dengan istilah providentia Allah kepada kita manusia. Apakah kita benar-benar percaya? Trust Him, mengkapusi ibadah, bahwa Allah sanggup menyediakan makanan bagi kita dari yang tidak kita kerjakan. Kalau kita melihat lanjutan dari perikop kita saat ini, dikatakan di sana, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita sama sekali bukan bergantung pada hasil kerja keras kita. Hidup kita sama sekali tidak tergantung pada hasil kerja keras kita. Banyak orang yang meremehkan, bahkan menyepelekan Tuhan. Bahkan ada sedikit yang merasa bahwa memang Allah itu ada, tetapi aku makan, aku akan memiliki bila aku kerja keras. Sehingga bekerja terus, aku unik-ukuna di halung pahon, jalan di papujima di mata. Selanjutnya dalam tahun Sabat ini juga mengingatkan kita bahwa tahun Sabat adalah jalan kita untuk melestarikan dan memelihara. Kenapa? Karena tanah dan bumi ini adalah milik Tuhan. Kita adalah penumpang tak berbayar. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Bahkan harta kekayaan kita pun adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya memakai saja. Kita hanya mempergunakan saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika manusia mati, dia tidak membawa apa-apa. Dia lahir telanjang, tidak membawa apa-apa. Memang kita melihat, ya, mayat itu dibuat baju-bajunya. Tetapi pada akhirnya baju itu juga akan habis. Ia akan telanjang sebagaimana ia datang, dan dia juga akan kembali seperti itu. Jadi tugas kita adalah memelihara agar tetap menjadi Eden, tanah bumi yang kita tempati ini, menjadi tempat kesenangan, kebahagiaan bagi kita manusia. Sebagaimana John Calvin mengatakan, sebaiknya setiap orang menganggap dirinya sebagai penjaga milik Allah, sehingga dia tidak mengkorupsinya atau menyalahgunakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menurut perhitungan ahli lingkungan, dunia kita juga sedang mengarah menjadi gurun pasir.
membutuhkan waktu 100 tahun. Temperatur bumi menaik. Bahkan diperkirakan tahun 2030 akan naik sekitar 4,5 derajat Celcius. Jadi ada tugas yang diberikan Allah kepada kita manusia sebagai ciptaannya yang paling mulia. Tugas memelihara alam ciptaan. Ini yang harus kita lakukan sebagai pelopor KPKJ. Pelopor keadilan, pelopor perdamaian, pelopor keutuhan ciptaan. Maka mulailah dari diri kita sendiri dengan melakukan dari lingkungan di sekitar kita terlebih dahulu. Dan caranya sangat mudah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengan cara apa? Ya misalnya saja dengan membuang sampah pada tempatnya. Bukan membuang sampah di mana ada kawannya. Dilihat ada tanah orang yang kosong, sudah ada di sana yang buang sampah, ngikut kita buang ke sana. Bukan cuma dengan membuang tisu, kertas, bungkus permen di bawah kursi gereja, bahkan disolok-solokkan, diselip-selipkan di bangku gereja. Itu terjadi sebelum pandemi COVID-19 ini. Dan ini sangat salah. Buanglah sampah pada tempatnya dengan memilah sampah organik dan non-organik agar keduanya dapat digunakan. Jika kita membuang sampah ini dengan teratur, maka kita pun akan bisa bersahabat dengan Allah. Membuang sampah plastik secara sembarangan, padahal sampah plastik itu sangat sulit untuk terurai. Dia dapat terurai 50-100 tahun lamanya, dan hal ini tentunya membuat tanah menjadi rusak, tanah kehilangan kualitasnya. Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan banjir, menyebabkan pencemaran air, sehingga air tidak lagi bersih dapat sampai ke rumah kita masing-masing. Bahkan kita melihat dalam dunia peternakan, dunia perikanan, kita melihat juga ternak itu diberi pakan buatan kimia agar cepat besar, cepat dijual, dan dapat dimakan. Dan tentunya ini dilakukan agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya pada manusia. Dan lagi-lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita makan bisa dapat membawa penyakit bagi kita. Maka kita diingatkan, berhentilah dari keserakahan, berhentilah dari ketamakan. Kelolalah dengan baik alam ciptaan Tuhan beserta isinya yang sudah diberikan Tuhan untuk kita gunakan, sehingga alam akan bersahabat dengan kita. Maka tahun Sabat yang dirasakan benar-benar mengingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu Tuhan telah tetapkan, karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan juga yang akan memberkati seluruh alam ciptaannya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dan tahun Sabat itu puncaknya ada pada tahun Yobel, Jubili. Dalam bahasa Yunani disebut Apesina, yang artinya to release, to liberty, mengampuni, menghapuskan jika ada utang piutang, membebaskan, membiarkan pergi jika ada budak tawanan,
yang tertawa, atau yang lebih kita kenal juga dengan istilah jubilium. Sehingga kalau ada orang yang berulang tahun ke-50 atau kelipatannya dari situ, maka ia benar-benar bersukacita. Dia benar-benar bersorak-sorai karena peringatan tahun Yobel inilah yang menjadi puncak dari perayaan Sabat, yaitu tahun perdamaian, tahun pembebasan, tahun Parolopolopon, tahun yang ke-50, 7 kali 7 tahun Sabat. Ini adalah perayaan khusus bagi orang Israel yang ditandai dengan peniupan sangkakala. Maka tahun pembebasan ini harus diperdengarkan di seluruh dunia, karena pembebasan, penghapusan, perdamaian, dan kemerdekaan itu telah benar-benar terjadi. Ada 3 hal yang kita temukan dalam tahun Yobel ini. Yang pertama, gambaran penghapusan hutang. Yang kedua, tradisi pembebasan budak. Entah itu karena kalah perang, entah itu menjadi budak karena memiliki hutang, itu semua harus dibebaskan. Mereka diperbolehkan untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Mereka diperbolehkan untuk pulang ke kampungnya. Yang ketiga, dalam tahun Yobel ini juga diperlihatkan di sana adanya pembebasan lahan pertanian. Tanah dibebaskan. Tidak boleh ada aktivitas agrikultural di sana. Tidak boleh ada pengelolaan tanah di sana. Segala hasil tanah yang ada di sana tidak boleh untuk dipetik, tidak boleh untuk dirantingi, tetapi menjadi milik bersama. Jadi mutlak sebenarnya tahun ke-50 itu menjadi tahun berkah, tahun sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun pembebasan itu pun dirayakan lebih dari pembebasan hutang, pembebasan budak, pembebasan ladang, tanah. Jauh dari itu semua, Allah memberikan pembebasan atas dosa yang kita perbuat, sehingga kita diselamatkan. Hanya orang-orang yang diselamatkan dan yang tahu mensyukuri keselamatan atas pembebasan dosa, itulah yang mau mensyukuri karya Tuhan dan mau menolong orang-orang yang ada di sekitarnya yang patut untuk dibantu. Tahun Yobel itu adalah kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi total, di mana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama kita benar-benar dipulihkan karena pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan sikap ini seharusnya menjadi sikap permanen bagi setiap orang percaya. Allah telah terlebih dahulu membebaskan kita dari hutang dosa kita dan mengampuni kita. Maka itu juga yang harus kita lakukan. Sebagaimana dalam doa Bapa kami selalu kita katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari salib Kristus kita menerima penghapusan dosa kita. Salib Kristus Yesus yang telah memerdekakan kita dari dosa
menerima kita berdosa. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, kita akan kembali kepada pemilik kita. Dari mana kita datangnya? Dari tanah kembali ke tanah. Dan kita pun akan pulang ke milik Tuhan, kembali ke rumah Bapa di surga. Tahun Yobel sekaligus mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa dan membebaskan kita dari dosa dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan. Selamat bersabat dan selamat berjobel. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu yang kudus, Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat baru bagi kami setiap hari, setiap saat, setiap detik. Bahkan di mana kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan, jikalau kami masih tetap bisa mensyukuri dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami kembali melalui tahun Sabat, tahun Yobel, bahwa kami harus menguduskannya sebagai respon kami akan karya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, yang kami harus wujud nyatakan dengan terus-menerus melakukan kebaikan, peduli kepada sesama kami, mau berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan pertolongan, mau untuk hidup berdamai dengan alam ciptaan-Mu, dengan memelihara, dengan menjaga alam ciptaan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami tetap berdoa buat seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Medan ini. Kiranya Tuhan memberkati para jemaat-Mu di dalam kesehatan, kekuatan, dalam mencari kebutuhan hidup mereka, yang tentunya wabah COVID-19 ini sangat-sangat berdampak sekali bagi perekonomian kami dan perekonomian dunia secara umum. Cukupkanlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami, karena firman-Mu juga berkata kepada kami yang menguatkan kami dengan melakukan sabat, dengan melakukan tahun Yobel, pemeliharaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Yakinkan kami Tuhan, dan terus berpengharapan melakukan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang masih beribadah di rumah hingga saat ini, sampai kami menunggu situasi yang kondusif untuk kami boleh kembali beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami di dalam gereja yang terkena penyakit COVID-19, bahkan yang berujung kepada kematian sekalipun. Tuhan menguatkan, memelihara keluarga. Tuhan juga yang memberkati para medis, memberikan kekuatan kesehatan senantiasa
bagi mereka sebagai garda terdepan untuk memberikan kesembuhan bagi semua pasien. Dan terlebih lagi Tuhan, saat ini kami sedang akan memasuki tatanan yang baru, era baru, di mana kami harus hidup berdampingan dengan wabah virus corona ini. Tuhan, persiapkanlah hati, jiwa, dan pikiran kami untuk memasuki tatanan yang baru ini dengan senantiasa menjaga, dengan senantiasa memperdulikan anjuran pemerintah untuk kami lakukan. Kami tidak mau terikut-ikut dengan orang lain yang tidak mematuhi aturan protokoler dari pemerintah. Tetapi kami tetap mau menunjukkan sebagai bangsa umat pilihan Tuhan yang selalu taat kepada aturan, jika itu membawa kebaikan bagi diri kami dan juga bagi sesama kami manusia. Berkati para pelayan gereja dimanapun memberitakan firman Tuhan, meskipun melalui ibadah online, firman terus didengungkan untuk menguatkan dan memberikan sukacita kepada jemaat. Bapa di dalam surga, sebagai manusia kami memiliki keterbatasan, kekurangan, kami berdosa, melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami yang kami sembah sujudkan di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 672 ayat 1 dan 2, dan kita memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jesus na humoko pau na puna tung saleleng au mangolu Jesus na puna.